Bab 4317 Pertarungan di Pulau. Apalagi, Eric Kin tidak kabur, melainkan berencana melawan Rico Long 1 lawan 1. Saudara Kin, bukankah kamu terlalu sombong? Kamu bisa keluar dari masalah sebelumnya, bahkan jika kami tidak melihatnya, kami masih bisa menebak bahwa kamu pasti banyak mengkonsumsi banyak hal, ditambah lagi kamu sudah terluka sebelumnya, pasti sulit untuk pulih akhir-akhir ini. Dan pihak lain sekarang memiliki hampir 200 kultivator, semuanya jahat, licik dan kejam. Kamu ternyata benar-benar mempercayai janji mereka dan bersaing dengan Rico Long. Rain hampir memuntahkan darah. Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa kecuali Eric Kin mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, Rico Long dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya sampai mereka mati. Kuncinya adalah, gambar apa ini? Formasi teleportasi sudah hancur. Sebelum keduanya pulih, Reiki melonjak dalam formasi teleportasi besar di belakang mereka dan kemudian banyak retakan muncul pada formasi pola, seperti formasi di sisi lain telah dihancurkan. Sudah rusak, orang-orang ini terlalu hati-hati dan langsung merusak formasi. Katakan padaku, kemana arah formasi teleportasi yang lain? Rain menatap. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Tuan muda itu membuat aku pingsan dan aku tidak tahu di mana dia sekarang, kata tetua Gao dengan wajah sedih. Teman seiman, aku hanya seorang pejalan kaki yang tidak bersalah yang ditangkap oleh tuan muda itu. Bahkan jika dia punya rahasia, dia tidak akan memberitahuku. Melihat tidak ada jalan lain, tetua Gao mengeluarkan keahlian leluhurnya dan memohon dengan menyedihkan. Menurut kepribadian hati-hati Eric Kin, ini mungkin, kata Iblis Fu dengan suara yang dalam. Rain juga mengangguk, orang ini terlihat sangat pengecut dan Eric Kin pasti tidak akan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Namun, skala formasi ini tidak besar dan jarak transmisinya hanya 1000 atau 2000 mil. Kita bisa mencarinya dan mungkin kita bisa menemukannya, kata Iblis Fu. Itu satu-satunya cara, Saudara Kin, kamu harus menunggu kami. Rain juga sedikit cemas, meskipun Eric Kin menyetujui kompetisi, tetapi mengingat tindakan aneh dari 3 pihak termasuk klan naga sisik dalam beberapa hari terakhir, bagaimana menurutnya kali ini? Apa yang disebut adil? Pasti ada jejak konspirasi dalam kompetisi. Dan ini, Eric Kin pasti tidak tahu. Mengabaikan tetua Gao, Rain melompat ke udara dan dengan cepat menghilang di atas laut. Di sisi lain, Rico Long dan lainnya yang menghancurkan formasi teleportasi akhirnya melihat seberkas cahaya jatuh dari langit. Cahaya yang melonjak adalah sinyal yang paling meyakinkan bagi para kultivator. Setelah mengejar dan membunuh Eric Kin selama hampir 7 hari, mereka akhirnya melihat cahaya ini lagi. Di pulau terpencil, Rico Long dan lainnya yang perkasa, melayang di udara. Sepasang mata jatuh serempak dan jatuh pada seorang pemuda di sepanjang berkas cahaya. Aura orang ini sudah pulih sepenuhnya. Benarkah itu pengendalian tubuh? Tetuamu menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Semua orang bisa melihat dengan jelas seberapa parah cedera Eric Kin sebelumnya. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 7 hari, aura Eric Kin terpancar dengan bebas, tanpa jejak yang tidak menentu dan berantakan sama sekali, bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah ini akibat dari pengendalian tubuh? Namun nyatanya, para kultivator tidak tahu bahwa Eric Kin sengaja menahan auranya. Jika tidak, Reiki yang dipancarkannya akan lebih melonjak lagi. Di pulau itu, Eric Kin yang sedang duduk bersila juga membuka matanya saat ini. Tanpa diduga, kalian benar-benar tidak melakukan apa-apa. Eric Kin bangkit perlahan, tidak peduli dengan tekanan orang-orang ini dan sedikit tersenyum.
Tentu saja, kami setuju untuk bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kami semua sudah bersumpah, kata Rico Long dengan ringan. Selain itu, kamu adalah master obat dan ahli formasi dan kamu juga akan menepati janjimu. Tentu saja, itu juga baik bagi kalian untuk mematuhi sumpah, jika tidak, kalian yang akan menyesalinya. Eric Kin melambaikan tangannya dan formasi besar muncul di tanah di bawahnya. Orang ini memiliki formasi teleportasi yang tersembunyi di bawahnya. Banyak kultivator menunjukkan ekspresi jelek di wajah mereka. Jelas, Eric Kin sudah duduk di formasi teleportasi sebelumnya dan formasi sudah diaktifkan. Jika para kultivator menunjukkan niat untuk menyerang dalam kelompok, Eric Kin mungkin akan segera pergi. Dan pada saat itu, selama Eric Kin menggunakan kesempatan untuk menghilangkan pancaran cahaya sesaat, mereka benar-benar tidak dapat menemukannya lagi. Orang ini benar-benar licik. Teman seiman Qiu, kamu sangat berhati-hati, tapi kamu terlalu banyak berpikir, kata Rico Long. Pertama mendorong Sugoyan, Taois Huangmu dan lainnya untuk mengkhianati dan kemudian bekerja sama dengan Mingzu tempat aku awalnya tinggal untuk berburu dan membunuhku. Aku tidak bisa gegabah. Eric Kin tersenyum ringan. Betul kan teman seiman sekalian, gadis suci Gu. Teman seiman Qiu, kami juga burung yang baik yang memilih pohon baik untuk ditinggali. Sugoyan, ketua sekte-sekte awan dan lainnya pucat dan memaksakan senyum. Meskipun mereka menyesalinya sekarang, mereka masih harus memberitahu pihak lain bahwa mereka membuat pilihan yang tepat secara langsung. Benar, kalau begitu gantungkan kepala kalian. Ketika aku punya waktu, ketika aku mengambilnya sendiri, mari kita lihat seperti apa pemimpin yang baik yang kalian pilih. Kata-kata Eric Kin membuat beberapa orang gemetar ketakutan. Eric Kin ini memperjelas bahwa dia menyimpan dendam dan bersumpah untuk membunuh mereka. Jika waktu itu datang, apakah klan naga sisik akan membantu? Kenny Gu tersenyum ringan. Teman seiman Qiu, kamu telah meninggalkan Mingzu dan kami hanya orang yang lewat. Tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini. Tapi Kenny berpikir bahwa begitu hal-hal tidak dapat dilakukan, lebih baik bagimu untuk menyerah dengan cepat. Sebuah kekuatan suci saja, jangan sampai membayar harga itu dengan hidupmu. Apakah kamu mengingatkan atau memprovokasi? Eric Kin mengangkat alisnya dan bertanya. Kenny Gu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Oke, mari kita mulai bisnis utama kita. Bagaimana dengan hal-hal yang aku inginkan? Kata Eric Kin. Dengan lambaian tangan Rico Long, 6 patung pusaka dan beberapa botol cairan spiritual muncul di udara. Setelah meminta Eric Kin untuk memeriksanya sebentar, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan menggantungnya di pinggangnya. Selama kamu menang melawanku, tas penyimpanan ini milikmu. Di mana kita akan bersaing, kata Rico Long. Itu di sini, kata Eric Kin. Di sini. Pulau ini tempat kita bertarung. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Siapapun yang mengaku kalah akan mengakhiri pertarungan. Adapun yang lain, mereka semua akan mundur keluar pulau, kata Eric Kin. Baiklah. Rico Long mengamati sekeliling dengan kerohaniannya dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sini, dia melambaikan tangannya. Klan naga sisik, kayu misterius dan kultivator Mingzu tidak ragu-ragu dan mundur satu demi satu, terbang langsung ke pinggiran pulau. Jarak tempur para kultivator fase penilaian masih sangat luas, jika jaraknya terlalu kecil, dapat memengaruhi orang-orangnya sendiri. Melihat para kultivator ini menyebar dan hampir mengelilingi pulau, mata Eric Kin bergerak sedikit. Tidak tahu apakah orang-orang ini hanya untuk kenyamanan menonton pertempuran atau mereka berencana untuk menunggu sampai saat tertentu dan mengelilingi mereka bersama.
Teman seiman Kyu, kamu dan aku selalu memiliki hubungan satu lawan satu sebelumnya dan kami belum pernah menghadapimu secara langsung sebelumnya, tapi sekarang adalah kesempatan yang bagus. Rico Long melambaikan tangannya dan jubah mewah di tubuhnya berkibar tertiup angin, sementara dia menyimpan pakaiannya yang rapi. Sebenarnya, aku juga menantikan level apa pejuang kebanggaan teratas dari daratan Jiushu. Eric Kin mengenakan pakaiannya yang biasa dan dia berbicara dengan ringan ketika mendengar kata-kata itu. Dia telah melawan banyak lawan sebelumnya, tetapi dia belum benar-benar berurusan dengan jenius top dari daratan Jiushu satu lawan satu. Bersambung.